Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Waluddin dengan NIM 2205816. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Proses administrasi pendidik dan tenaga pendidik yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personal adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan penambahan jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personel-personel lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Yang kedua, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebut tersebar dan pendaftar mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. Yang tiga, seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu satu, penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan dalam hal administratif, maka peserta tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau riset. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian kepegawaian dengan materi pemberitahuan umum, pengetahuan teknis, dan yang lainnya yang dipandang perlu. Selanjutnya, penempatan. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan, meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidik nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan dengan tuntunan-tuntunan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man on the right place, orang yang tepat pada tempat yang tepat, haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Selanjutnya, orientasi. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Orientasi bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun, tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan dan atau kedudukan mereka dengan organisasi dan pengadaan pegawai lain. Selanjutnya, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Itu ada beberapa. Pertama, gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk
finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa seorang guru, dalam hal ini guru PNS, akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Misalnya gaji yang diterima tersebut sesuai pangkat atau golongan dan masa kerja. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS, guru PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Selanjutnya tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara kependidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan atau anggaran pendapat belanja daerah atau APBD. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 16 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen saja. Tapi boleh juga dalam alokasi APBD. Namun sampai tahun 2011 ini dibayarkan tunjangan profesi guru belum dibebankan pada APBD kabupaten atau kota. Yang selanjutnya penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidikan yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Yazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan peningkatan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis cuti ada 4. Pertama, cuti tahunan. Yang kedua, cuti besar. Yang ketiga, cuti sakit. Yang keempat, cuti bersalin. Baiklah, sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.